Inspirasi firman, sinar kasih. Membalas dengan kebaikan. 1 Korintus 4 ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Rasul Paulus membicarakan penderitaan para rasul secara terperinci ketika mereka melakukan pelayanan di antara jemaat di Korintus dan jemaat-jemaat yang lain. Mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berkali-kali mereka mengalami kekurangan makanan, minuman, dan pakaian. Bahkan mereka diperlakukan sebagai manusia yang tidak pantas hidup. Mereka dihalau ke sana kemari tanpa tempat tinggal yang tetap. Sungguh mulia kasih dan pengabdian mereka yang dengan rela menderita karena mereka mengikuti teladan Kristus. Dengan kasih dan pengabdian mereka kepada Kristus, mereka dimampukan untuk melewati semua kesulitan yang ada. Kasih mereka menyala-nyala terhadap Allah. Kemiskinan mereka jalani dengan rela dan senang hati, asal mereka dapat melayani Kristus dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka membalas celaan dengan berkat, membalas tuduhan dan fitnah yang teramat kasar dengan keramahan dan nasihat-nasihat yang baik, dan sabar menghadapi penganiayaan-penganiayaan yang keji. Bagaimana sikap kita ketika kita dicaci maki, difitnah, dihina, dan dianiaya? Marilah kita belajar dari para rasul yang tetap hidup lurus dan menjaga hati nurani. Mereka dapat bertahan dalam penderitaan karena mereka mengikuti teladan Kristus. Apapun penderitaan yang menghadang di depan kita, hendaklah kita tetap setia kepada Kristus dan mengikuti teladannya. Kita harus bersedia bersama Dia dan bagi Dia di tengah-tengah penderitaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan dan sediakan bagi kami di hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan kami dan buatlah berhasil ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Nyatakanlah kuasa keajaiban-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya tidak menjadi penghalang bagi curahan berkat-Mu atas kami. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu hidup kami boleh senantiasa Engkau perbaharui untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih menempuh pendidikan, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah. Berkatilah anak-anak-Mu dengan hikmat dalam proses pendidikan yang sedang mereka tempuh. Jaga dan lindungilah dari semua bentuk pergaulan yang buruk maupun ancaman bahaya narkoba. Jauhkan mereka dari kemalasan, berikan mereka semangat yang besar untuk belajar demi menyambut masa depan yang sudah Engkau sediakan. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di masa pandemi yang belum berakhir sampai saat ini, kiranya Engkau Tuhan memberkati proses vaksinasi yang masih terus dijalankan dan menolong ketersediaan vaksin bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kiranya Engkau juga menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi pemulihan ekonomi di negeri kami. Bapa, kami juga berdoa bagi pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading, khususnya di bidang pembangunan Gedung Mitra Sejahtera di Jalan Pringgading 24 dan Jalan Ki Mangun Sarkoro 75. Kiranya Tuhan tetap memberkati proses pembangunan yang masih terus berlangsung sampai pada tahap penyelesaiannya. Biarlah melalui pembangunan Gedung Mitra Sejahtera, nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan-Mu semakin diperluas. Kami menyerahkan majelis, panitia, pembangunan, kontraktor, dan para tukang, serta semua pihak yang terlibat. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kampus Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading STEP. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati para pengurus Yayasan El Barak, pimpinan, dosen, tenaga administrasi, dan para mahasiswa STEP dalam setiap aktivitas pendidikan yang diselenggarakan. Biarlah Tuhan yang memakai generasi-generasi muda untuk dipakai menjadi pelayan yang setia dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kami menyerahkan doa dan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.